Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai retail analis. Serta saya juga ditemani oleh Mas Falah. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau akan memaparkan informasi pasar dan sektor tertentu. Jadi, bila Smart People memiliki pertanyaan, langsung tanyakan di kolom chat. Sekarang, kami akan membahas mengenai berita yang sedang terjadi dan kami juga akan mengulas pilihan-pilihan saham yang bisa dipertimbangkan nantinya oleh smart people. Beritanya mengenai stimulus ekonomi yang jumlahnya lebih dari 800 triliun di 2025. Jadi smart people, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah mengucurkan stimulus ekonomi senilai 827 triliun pada tahun 2025. Anggaran tersebut direalisasikan melalui berbagai program pemerintah seperti subsidi, insentif pajak, bantuan sosial, hingga kredit usaha rakyat atau KUR. Adapun anggaran sebesar 827 triliun tersebut terdiri atas pemberian insentif PPN senilai 265,6 triliun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, bahan makanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, air, listrik, otomotif, properti, jasa keuangan, dan asuransi serta lainnya. Kemudian, anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai 394 triliun untuk bahan bakar minyak atau BBM, listrik, dan juga LPG. Kemudian, selain itu, stimulus ekonomi tersebut direalisasikan untuk program KUR sebesar 38 triliun yang digunakan untuk subsidi bunga KUR serta bansos senilai 129 triliun yang terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH, sembako, program Indonesia Pintar, PIP, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Jadi Smart People ada beberapa tujuan dari stimulus ekonomi, diantaranya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, mendukung sektor bisnis dan juga UMKM, serta menjaga stabilitas ekonomi. Sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu mengenai perkembangan indeks Dow Jones. Smart People perlu diketahui indeks Dow Jones kemarin ditutup terkoreksi sebesar 0,25% ke level 43.717. Untuk rentang pergerakan dari indeks tersebut berada di 43.633 hingga 44.160. Selanjutnya kami akan mengulas mengenai indeks DEX. Indeks DEX kemarin ditutup sebesar 20.321 atau levelnya sebesar 20.321 dan ditutup positif sebesar 0,04%. Dan kami menilai untuk pergerakan atau rentang dari indeks DEX di antara 20.087 hingga 20.542. Di sisi lain, kami juga memiliki informasi lain yaitu mengenai komoditas. Ada gold atau emas yang naik sebesar 0,15% ke 2.652 per troy ounce. Ada emas per gramnya yang naik juga sebesar 0,23% ke 1.364.128 per gram. Kemudian ada silver atau perak yang naik tipis nih for people sebesar 0,09% ke 31.055. Ada minyak mentah WTI yang naik sebesar 1,8% ke 71,3 per barel. Ada gandum yang terkoreksi nih smart people sebesar 1,1% ke 552. Ada nikel yang terkoreksi juga sebesar 1,9% ke 15.633. Kita akan masuk ke market Indonesia. Jadi kemarin ditutup terkoreksi sebesar 0,90% ke level 7.258. Kami menilai untuk rentang pergerakan dari IHSG sendiri itu berada di antara 7.132 hingga 7.341.
Nah, perlu diketahui Smart People berdasarkan aplikasi RH Trade Smart ID, kemarin ada sebanyak 197 saham yang ditutup menguat, kemudian ada 584 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 244 saham yang ditutup stagnan. Selain itu, dari transaksi asing antara net buy dan juga net sell, untuk net buy-nya ada saham Goto sebesar 105,6 miliar, ada saham BMRI sebesar 45,7 miliar, dan ada saham Excel sebesar 28,5 miliar. Di sisi lain untuk net sell-nya, ada saham BBRI sebesar 341,6 miliar, ada saham Telkom sebesar 162,3 miliar, dan ada saham BBNI sebesar 119,5 miliar. Kalau kita berbicara mengenai rupiah, kemarin rupiah ditutup terkoreksi ya sebesar 0,03% ke level 15.994 per dolar US dari hari sebelumnya di level 15.989 per dolar US. Adapun tiga sektor yang paling kuat ya dibandingkan sektor lainnya, diantaranya sektor industrial ya yang terkoreksi sebesar 0,41%, kemudian ada sektor finance yang sama juga terkoreksi sebesar 0,41%, dan ada sektor consumer non cyclical yang terkoreksi sebesar 0,74%. Tadi di awal kami sudah mention bahwa hari ini kita ditemenin oleh Mas Fala dan sekarang masuk pada sesi Mas Fala. Silakan Mas Fala. Baik, terima kasih Mas Ilham. Selamat pagi Smart People semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga lancar semua kegiatannya pada hari ini. Oke, baik. Saya pertama izin share ya Mas Ilham untuk sharing tentang pilihan saham hari ini yang akan kami bahas. Baik, oke, sudah. Baik, terima kasih Mas Ilham atas kesempatannya dan selamat pagi Smart People semua. Jadi pilihan saham hari ini yang akan kami bahas itu adalah saham Indah Kiat Pulp and Paper dengan kode sahamnya INKP IJ. Kami merekomendasikan buy, maintain dengan target price-nya di angka 13.625 dengan potensi upside sampai plus 91%. Di mana memang ada beberapa katalis, yaitu adalah downstream products-nya. Ini salah satu katalis untuk bisa terus berkembang, yang akhirnya kami tetap merekomendasikan pembelian atau buy seperti itu. Lalu untuk kondisi INKP sendiri, yang pertama, dengan potensi kenaikan 90% ini, 91% kurang lebih, kami tetap optimis terhadap INKP seiring peralihannya dari ketergantungan pada pulp menuju produk hilir. Ini menawarkan harga yang lebih stabil dan pertumbuhan yang didorong oleh volume. Industri kertas dan kemasan global atau PNP itu tumbuh sekitar 4,5 juta ton di tahun 2024. Ini menjaga harga tetap stagnan dan memberi tekanan pada harga pulp itu sendiri. Kalau kita lihat di full year nanti 2025, kami mencerminkan karena ini masih 9 kali PI-nya untuk nilai PER atau price to earning ratio perbandingan harga saham dibanding dengan laba bersih atau EPS, maka dengan PI 9 kali ini INKP masih dianggap murah seperti itu Smart People. Lalu dengan diskon 37% dibandingkan dengan industrinya. Nah, ini membuat INKP ini salah satu saham yang bisa kita pantau atau bisa kita jadikan watchlist seperti itu. Lalu jika kita lihat secara keuangannya, pendapatannya di kuartal 4 tahun 2024, ini akan diperkirakan tumbuh stagnan karena adanya penurunan pendapatan dari pulp itu sendiri. Namun penjualan kertas budaya memang masih meningkat. Kami perkirakan harga ekspor pulp akan terus turun di November dan juga Desember, sehingga pertumbuhan pendapatan di kuartal 4 untuk INKP ini tetap stagnan secara Q on Q atau quarter to quarter, karena penurunan harga pendapatan dari pulp itu sendiri. Perlu dicatat bahwa pada harga pulp di tahun kuartal 4 tahun 2023 memang cenderung meningkat, sehingga pendapatan year on year kuartal 4 2024 memang dapat tetap solid.
Lalu ada serta tambahan lagi, untung forex sebesar USD 160 juta dolar berarti. Laba bersih inti mungkin stagnan, namun keuntungan forex yang kuat sebesar 160 juta dolar dapat mendorong laba di kuartal 4 2024 tumbuh 3,6 kali secara Q on Q dan 1,7 kali secara year on year atau tahun ke tahun seperti itu. Berdasarkan estimasi kami, setiap 1% apresiasi USD akan memberikan sekitar 37 juta dolar keuntungan forex bagi INKP. Namun, Bapak smart people semua, resiko kenaikan dapat muncul dari pendapatan penjualan kertas budaya yang lebih kuat dari perkiraan. Jika kita bandingkan antara INKP dengan perusahaan-perusahaan pulp lainnya, ini saya scroll ke bawah. Kalau kita lihat Indah Kiat Pulp jika dibandingkan dengan beberapa company seperti UPM, Suzano, Klabin, Empreas, secara nilai PE di tahun 2024 PE dari INKP paling kecil dibandingkan dengan kompetitor perusahaan-perusahaan pulp and paper lainnya. Kita ada di 6,2, lalu untuk forecasting di tahun depan kurang lebih akan turun ke 4,6. Ini menjadi hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena ketika PE-nya semakin turun, maka eh, secara harga ketika PH semakin turun, maka harga sahamnya bisa dikatakan lebih murah atau under value. Secara PBV-nya pun stay tahun ini 0,4 dan kita perkirakan di tahun depan akan 0,4. Jadi sekian untuk penjelasannya, untuk sharing tentang INKP hari ini di Morning Topic. Saya kembalikan lagi ke Mas Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fala untuk pemaparannya. Dan mungkin sebagian smart people nih penasaran bagaimana pergerakan dari saham INKP dan eh, kita lihat kira-kira potensi upside-nya seperti apa sih untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Untuk saham INKP, saham INKP kemarin ya ditutup positif smart people. Oh, untuk saham INKP kemarin ditutup di level 7.175 sebesar 0,35%. Kami menilai untuk area supportnya itu rentang pergerakannya di 6.925 hingga 7.100 kurang lebih ya. Bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama jangka pendek. Smart people bisa menentukan target profitnya di area 8.225 dengan toleransi risikonya kurang lebih di 6.725. Kalau smart people mempertimbangkan untuk membeli saham ini jangka menengah ya, bisa menentukan target profitnya di level 8.900 dengan toleransi risiko kurang lebih di area 6.625. Namun, bila smart people mempertimbangkan untuk membeli saham ini untuk jangka panjang ya, menengah hingga panjang, dengan target profit pemaparan dari Mas Falah tadi itu sekitar 13.575 dengan potensi upside-nya sebesar 89% bila menggunakan harga penutupan kemarin. Dengan toleransi risikonya kurang lebih di area 4.800 untuk saham INKP. Nah, Smart People selain saham INKP, kami juga memiliki dua stok pick lainnya, yaitu saham BBRI dan juga saham PSAB. Untuk saham BBRI sendiri ya kemarin ditutup cukup positif di 4.250 naik sebesar 1,92%. Kami menilai untuk rentang pergerakan saham BBRI sendiri ya untuk supportnya berada di area 4.000 hingga 4.150. Ini bisa diperhatikan ya Smart People untuk saham BBRI. Dan bagi smart people yang sudah memiliki saham BBRI atau belum, bisa dipertimbangkan untuk membeli saham BBRI ini dengan target profit kurang lebih di 4.700 dan toleransi risikonya di 4.030. Baik, selain itu untuk saham PSAB yang kedua, kemarin ditutup positif ya saham PSAB di level 302 ya ditutup stagnan smart people namun secara tren saham ini masih ada potensi kenaikan ya dengan target profit di 346 dan toleransi risiko di area 284. Itu merupakan dua stok pick dari kami dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih.
Jadi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Baik, ada dari Pak Budi. Bagaimana dengan pergerakan saham BBTN? Baik Pak Budi, kita akan melihat pergerakan dari saham BBTN terlebih dahulu. Nanti juga kita akan diskusi nih dengan Mas Fala. Kira-kira apakah Mas Fala memiliki pandangan ya terhadap saham BBTN secara proyeksi dan juga secara fundamental? Untuk saham BBTN ya, kemarin ya ditutup di level 1.200 dengan koreksi sebesar 0,83%, kami menilai untuk saham ini masih ada potensi ya penurunan ke area supportnya nih smart people perlu diperhatikan di level 1.180. Nah, bagi smart people yang sudah memiliki pertimbangan untuk membeli saham BBTN bisa menentukan target profitnya di 1.305 dengan toleransi risiko kurang lebih di area sekitar 1.100 ya hingga 1.135. Kalau untuk soal saham BBTN, kira-kira Mas Falah ada pendapat, Mas? Baik, terima kasih Mas Ilham. Terima kasih juga untuk Pak Budi atas pertanyaannya dari saham BBTN sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang saham BBTN, saham BBTN adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang fokusnya pada pembiayaan perumahan dan juga KPR-KPR rumah berarti di sana ya, pembiayaan berarti. Lalu saham BBTN sering menjadi sorotan investor juga karena perannya yang strategis dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Nah, ada info-info menarik nih tentang saham Bank BTN ini. Yang pertama, kita tahu bahwa adanya kemitraan strategis antara BTN dan juga dengan berbagai pihak kepada pihak-pihak properti, di mana kalau kita lihat sekarang di hampir di setiap daerah itu pembangunan perumahan ada di mana-mana seperti itu. Bahkan kemarin ada salah satu proyek dari negara juga mengatakan bahwa akan ada 3 juta rumah baru. Tentu ini bisa menjadi salah satu program yang akan dilaksanakan oleh Bank BTN. Lalu ada program FLPP. Program FLPP ini adalah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau ini adalah satu program yang memberikan subsidi bunga bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga kalau kita berbicara tentang BBTN, setidaknya ada 3 faktor pendongkrak kinerja keuangan dari Bank BTN sendiri, yaitu skema subsidi kredit pemilikan rumah, penjualan aset bermasalah, dan spin-off unit usahanya. Pertumbuhan kredit BTN sendiri udah diproyeksikan sebesar 14% pada tahun depan, di mana margin bunga bersihnya juga diperkirakan meningkat. Kalau kita lihat dari laba bersihnya BBTN secara nilai EPS atau earning per share, bahwa diperkirakan tahun ini pun akan melebihi daripada tahun yang lalu atau year on year-nya akan naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2023 seperti itu. Lalu eh, pemerintah juga telah memasok sebanyak 800 unit rumah, 800 ribu maksudnya, 800 ribu unit rumah yang akan mendapatkan subsidi pembelian rumah melalui FLPP tadi, yang fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan struktur pendanaan pemerintah dan bank itu dibagi 50-50. Dibagi rata berarti 50-50. Nah, ini akan menjadi salah satu katalis positif bagi Bank BTN itu sendiri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Saya kembalikan lagi ke Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Fata atas pemaparannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Sinta, bagaimana pergerakan saham IMAS? Oke, baik Bu Sinta. Untuk pergerakan saham IMAS, kita akan melihat secara teknikal terlebih dahulu. Secara tren untuk saham IMAS sendiri, ini masih ada cenderung untuk downtrend atau penurunan ya untuk saham IMAS dan masih ada potensi penurunan saham IMAS dengan batas bawah atau level supportnya di area 905. Bagi Bu Sinta atau Smart People yang masih penasaran, sebenarnya bukan penasaran sih, lebih ke arah mempertimbangkan untuk membeli saham IMAS. Ini bisa ditentukan target profitnya di area 1080 ya, 1110 dengan toleransi kurang lebih di area eh, sebentar, di area 825. Namun melihat pergerakan saham IMAS yang memiliki volatilitas cukup tinggi,
Ini bisa dipertimbangkan dari money manajemennya Smart People sendiri untuk memilih atau mempertimbangkan dalam membeli saham emas. Kemudian kita untuk saham emas, apakah ada pandangan tersendiri, Mas Fala? Untuk Mas Fala saat ini sedang ada sedikit kendala untuk connectionnya. Kita tunggu ya Smart People dan bagi Smart People nih yang memiliki pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom chat nanti akan kita bahas. Baik mengenai saham emas dan kita akan lihat terlebih dahulu ya saham KIN ya dari Bu Karina saham KIN kita lihat secara teknikalnya terlebih dahulu. Nanti ketika Mas Fala masuk kita akan bahas juga dari sisi fundamental ya untuk saham KIN dan juga saham emas. Untuk saham kini ya, kemarin atau ya ditutup di level 625 ya, tutup sebesar 0,81% positif. Kami menilai untuk area supportnya atau batas bawahnya, ini saham KIN sudah berada di area supportnya. Bagi smart people yang memiliki pertanyaan, bagi smart people yang memiliki pertimbangan untuk membeli saham KIN, ini bisa tentukan target profitnya kurang lebih di area 695 dengan toleransi risikonya di area 580 untuk saham KIN. Kami juga mengingatkan untuk smart people, untuk pergerakan saham KIN ini juga ketika kita lihat secara teknikal, pergerakan sahamnya memiliki volatilitas yang cukup sensitif dan cukup tinggi. Jadi kami mengingatkan untuk money manajemennya bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham KIN. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ramli, bagaimana saham Pegas? Baik, kita lihat saham Pegas. Saham Pegas ya kemarin ditutup di level 1575 ya, terkoreksi sebesar 1,87%. Kalau misalnya kita lihat untuk saham Pegas ini berada di area supportnya ya masih ada potensi ke area supportnya di 1525. Nah, bagi smart people atau para amli yang memiliki tujuan untuk membeli saham ini bisa menentukan target profitnya di area 1665 dengan toleransi risiko di area 1460. Nah, Mas Falah sudah masuk lagi ke room. Kalau Kalau kita kita ngomongin ngomongin secara secara fundamental fundamental nih, nih, Mas Mas Fala, Falah, untuk saham IMAS dan juga untuk saham mungkin ya tadi ya, itu bisa kita bahas, Mas. Baik, terima kasih Mas Ilham. Mohon maaf, smart people semuanya tadi ada kendala dari teknis. Kita lanjutkan tadi mengenai saham IMAS sendiri. Tentu memang kita tahu saham IMAS itu adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Perusahaan ini punya portofolio bisnis yang luas, mulai dari distribusi kendaraan bermotor, manufaktur, hingga layanan finansial. Nah, ada informasi menarik tentang saham IMAS ini. Kita tahu Indomobil itu memiliki banyak sekali brand-brand di bawahnya. Salah satunya sekarang yang baru masuk adalah Maxus, di mana Maxus ini adalah salah satu pionir. It's not pionir, itu adalah salah satu brand besar untuk mobil listrik di China seperti itu. Maka ini menjadi menarik karena kemarin secara maksud sendiri ada salah satu mobilnya yang diperebutkan oleh dua brand, oleh Indomobil dan juga oleh Morris Garage atau MG. Maka karena ada perebutan ini dengan skala yang cukup besar, ini menjadi menarik. Mobilnya, satu dari mobilnya
Lalu kedua dari brandnya itu sendiri, siapa yang akan memegang. Dan akhirnya yang mendapatkan haknya adalah IMAS. Itu kenapa bisa dapat IMAS? Karena memang Indomobil salah satu pemimpin pasar otomotif. Itu yang menyebabkan Maxus atau M9 itu bergabung dengan IMAS. Lalu dari diversifikasi bisnisnya juga, IMAS nggak hanya fokus pada bisnis otomotif Smart People, tetapi mereka juga punya segmen bisnis yang lain seperti properti, heavy equipment, dan layanan finansial. Jadi tidak hanya fokus kepada kendaraan saja. Lalu investasi di kendaraan listrik, seperti yang tadi saya sudah katakan, dari brand Maxus sendiri sudah masuk. Ini sejalan dengan tren global yang ada. Berarti follow the trend masalah bisnisnya. Jadi IMAS mulai berinvestasi di segmen kendaraan listrik dan perusahaan ini memiliki beberapa merek kendaraan listrik dalam portofolionya. Nanti tidak rumornya tidak hanya akan Maxus saja yang masuk, masih banyak brand yang akan masuk kepada Indomobil seperti itu. Nah, ini prospek kedepannya akan memberikan IMAS salah satu sumber pendapatannya ketika mengikuti tren yang ada di bidang otomotifnya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Bu Sinta. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu ya. Lalu tadi selanjutnya ada Bu Karina ya. Bu Karina mengenai saham KIN. Jadi saham KIN sendiri memang salah satu perusahaan yang fokus pada energi terbarukan. Jadi mirip-mirip seperti perusahaan-perusahaan yang akan masuk pada EBT seperti itu. Nah, dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya energi bersih, maka saham KIN menjadi sorotan yang menarik bagi investor. Informasi menarik, kita tahu KIN sudah fokus pada energi terbarukan dan juga sekarang sudah pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau PLTA kecil dan menengah. Ini sejalan dengan tren global menuju energi bersih juga berkelanjutan. Lalu potensi pertumbuhan sektornya itu sendiri, di mana sektor EBT atau energi terbarukan di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang sudah beralih ke EBT seperti itu. Sampai kemarin ada yang bikin perusahaan baru di IPO-kan karena induknya itu pindah ke EBT seperti itu Bu Karina. Lalu kemitraan strategis dari KIN sendiri memang sudah menjalin kemitraan dengan perusahaan energi terbarukan internasional untuk memperoleh teknologi dan pendanaan. Meskipun secara pendapatannya masih berkurang, tetapi bisnis EBT ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Nanti akan ada satu research analis yang spesialis di bidang EBT. eh, Ibu Karina bisa bertanya lebih lanjut mengenai bisnis EBT ini kepada beliau seperti itu di Morning Stock Picks. Jadi mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Sinta dan Ibu Karina. Saya kembalikan lagi ke Mas Ilham. Terima kasih. Baik, Smart People, terima kasih Mas Falah ya atas pemaparannya dan Smart People nggak terasa kalau market sebentar lagi akan buka. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan bahwa ada promo menarik dari RDN Panin yang berlaku sampai Desember 2024. Smart People bisa mendapatkan cash reward hingga Rp200.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Bank Panin. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Mas Falah atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.